Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matil imani wal islami wa nusallimu ala khairil anami sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya yang saya hormati para dewan juri dan juga para sobat aksi Indosiar 2026 di seluruh Indonesia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana berkat beliau kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kebahagiaan, dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah saya masih diberi kesempatan untuk bisa mengikuti aksi Indosiar 2026 ini yang Masya Allah luar biasa. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana berkat upaya dan juga dakwah beliau kita masih bisa mengenal jalan yang terang benderang setelah terbelenggu dalam peradaban jahiliyah atau peradaban kebodohan. Para sobat aksi sekalian, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit tausiah singkat pada hari ini. Para sobat aksi sekalian, ada hadis yang mengatakan seperti ini: talabul ilmi fardhatul ala kulli muslim, atau yang memiliki arti menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap umat muslim. Kita sepakat bahwasanya orang yang memiliki ilmu dan orang yang memiliki harta adalah dua orang yang berbeda. Singkatnya, orang yang memiliki ilmu akan menjaga si pemiliknya, sedangkan orang yang memiliki harta pasti akan dijaga oleh pemiliknya. Itulah ilmu dan harta. Baik para sobat aksi sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fadlul ilmi alal mali, atau keutamaan ilmu dibanding dengan harta, yang dimana tertuang dalam kitab Minhajul Muta'alim, yang dimana kitab tersebut dikarang oleh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Atusi, atau biasa yang dikenal dengan Imam Al-Ghazali. Pada bab fadlul ilmi alal mali, atau keutamaan ilmu dibanding dengan harta, itu ada 7 alasan. 7 alasan mengapa sih ilmu lebih utama dibanding dengan harta. Apa sajakah 7 alasan tersebut? Mari kita simak bersama-sama. Baik, yang pertama itu ada warisan. Apa ini yang dimaksud dari warisan? Jadi, ilmu adalah warisan para nabi, yang dimana nabi mewariskan kepada kita semua sebagai bekal di akhirat dan juga sebagai bekal di dunia. Berbeda dengan harta. Harta adalah warisan Fir'aun, yang dimana harta hanya bersifat fana, harta hanya bersifat duniawi saja. Berbeda dengan ilmu yang hanya menjadi bekal kita di akhirat dan juga di dunia. Kalau semisal harta hanya sebagai bekal kita di dunia saja. Jadi keduanya sama-sama warisan, tetapi keduanya berbeda nilainya. Ilmu itu adalah warisan, sedangkan harta juga warisan. Dua-duanya memiliki nilai yang sama, tetapi berbeda artinya. Kemudian selanjutnya itu yang kedua. Yang kedua itu ada menjaga dan juga dijaga. Maksud dari menjaga dan juga dijaga, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, ilmu pasti akan menjaga si pemiliknya, sedangkan harta akan dijaga oleh pemiliknya. Sebelumnya nih, saya mau tanya nih kepada sobat aksi ataupun para penonton sekalian. Ketika kita sedang melaksanakan sholat berjamaah bersama teman kita, lebih banyak khusyuknya atau lebih banyak bercandanya? Mungkin para sobat aksi ataupun para penonton sekalian akan menjawab lebih banyak bercandanya ketimbang khusyuknya. Contohnya, si A sedang melaksanakan sholat berjamaah bersama si B temannya. Si A sudah melaksanakan takbir nih, Allahu Akbar. Kemudian si B datang sebagai temannya untuk sebagai jamaah. Ketika si B sudah tahu si A sedang melaksanakan sholat, ketika si B tidak tahu ilmunya bahwasanya mengganggu atau menjahili orang yang sedang sholat adalah sesuatu hal yang tidak baik, maka si B akan terus melakukannya secara berulang-ulang, bahkan sampai si A marah.
Tetapi berbeda ketika si B tahu ilmunya, bahwasanya ketika menjahili orang ataupun mengganggu orang ketika sholat adalah sesuatu hal yang tidak baik, maka si B tidak akan melakukan hal tersebut. Karena apa? Karena si B tahu ilmunya, dan karena si B tahu bahwasanya menjahili orang ketika sholat adalah sesuatu hal yang tidak baik. Itulah ilmu yang akan selalu menjaga kita, yang akan selalu mengingatkan kita dari kesalahan, kesesatan, dan juga dari hal buruk lainnya. Berbanding terbalik dengan harta. Harta adalah sesuatu yang dijaga. Contohnya, contohnya ketika kita sholat. Mungkin pada saat rakaat pertama, pada saat takbir pertama, itu mungkin bisa khusyuk saja sholatnya. Tetapi kalau sudah memasuki rakaat kedua, memasuki rakaat ketiga, bahkan memasuki rakaat keempat, pastinya dalam pikiran kita ada godaan-godaan yang masuk begitu saja. Contohnya saja, mungkin tadi setelah saya keluar pintunya sudah saya kunci belum ya? Ataupun handphone saya taruh di mana ya? Ataupun bisa jadi ketika hujan, ya Allah sudah hujan nih, jemuran saya belum saya ambil, belum saya angkat. Itulah yang menjadi contoh nyata bahwasanya harta akan selalu dijaga oleh si pemiliknya. Itulah ilmu dan harta. Ilmu itu menjaga si pemiliknya, sedangkan harta itu akan dijaga oleh pemiliknya. Kemudian yang ketiga itu adalah pilihan. Maksud dari pilihan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan harta kepada siapapun itu orangnya. Entah itu orangnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun orangnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya saja seperti Fir'aun. Fir'aun adalah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Allah tetap memberikannya harta, bahkan harta tersebut sampai berlimpah ruah. Itulah harta yang akan Allah berikan kepada siapapun itu orangnya. Berbeda dengan ilmu. Ilmu akan Allah berikan hanya kepada orang yang dicintai saja, hanya kepada orang yang dipilih Allah saja. Maka para sobat aksi dan juga para penonton sekalian, kalian bersyukurlah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan ilmu kepada kalian. Maka kalian adalah termasuk seseorang yang dicintai dan juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, sangat luar biasa. Itulah yang ketiga. Selanjutnya yang keempat. Yang keempat ada bertambah dan juga berkurang. Maksud dari bertambah dan juga berkurang adalah ilmu akan bertambah ketika kita ajarkan kepada orang lain. Ilmu akan bertambah ketika kita amalkan kepada orang lain. Berbeda dengan harta. Harta ketika kita belanjakan, harta ketika kita berikan kepada orang lain, pastinya akan berkurang. Itulah harta dan juga ilmu. Sama-sama diberikan kepada orang lain, tetapi nilainya berbeda. Harta itu akan bertambah, harta itu akan berkurang, sedangkan ilmu itu akan bertambah. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima. Yang kelima adalah nilai. Maksud dari nilai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan memberikan orang yang memiliki ilmu itu adalah nilai yang tinggi. Maksudnya, orang yang memiliki ilmu pasti walaupun orang tersebut sudah tiada, walaupun orang tersebut sudah meninggalkan dunia, tetapi orang tersebut masih seperti hidup. Apa ini maksudnya? Sudah meninggal kok tapi tetap seperti hidup. Contohnya seperti para wali songo. Kita tahu bahwasanya wali songo ataupun wali sembilan adalah orang-orang yang sudah sekian tahun lamanya, sudah berabad-abad tahun lamanya meninggalkan dunia. Tetapi sampai sekarang makamnya masih banyak orang yang menziarahinya, masih banyak orang yang berdatangan kepada makam tersebut untuk mendoakannya. Itulah ilmu yang akan memberikan kita nilai walaupun orang tersebut sudah tiada. Berbeda dengan harta. Harta itu akan lenyap ketika orang tersebut pun sudah tiada di dunia. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam. Yang keenam itu adalah kekal dan juga fana. Maksud dari kekal dan juga fana adalah kekal itu adalah ilmu, sedangkan fana itu adalah harta. Harta akan hilang kapan saja,
fana. Harta itu bersifat fana, yang akan hilang kapan saja dan hanya bersifat duniawi saja. Dan orang yang memiliki harta pasti juga akan hilang hartanya ataupun hilang kedudukan orang tersebut ketika sudah meninggal. Sedangkan ilmu yang akan selalu memberikan kita manfaat sampai kapanpun. Kenapa? Karena ilmu itu kekal. Itulah ilmu dan juga harta yang bersifat fana dan juga bersifat kekal. Kemudian yang terakhir ataupun yang ketujuh adalah dihisab atau menolong kita ketika nanti kita di akhirat. Harta pastinya akan dihisab ketika di hari penghisaban ataupun di akhirat nanti. Untuk apa harta tersebut, diperoleh dari mana harta tersebut, dan ketika semasa hidupnya untuk apa harta tersebut. Itulah yang dinamakan harta. Berbeda dengan ilmu yang akan memberikan kita syafaat, kelak nantinya di akhirat, di hari penghisaban nanti. Walaupun ilmu yang kita ajarkan hanya satu huruf saja, ilmu yang kita ajarkan hanya kepada satu orang saja. Itulah ilmu dan juga harta. Dan juga ilmu dan juga harta adalah sesuatu yang sama, sesuatu yang beda juga, tetapi memiliki nilai yang berbeda juga. Maka para sobat aksi sekalian, yuk mari kita sama-sama menjadi orang yang alim. Orang yang alim bukan hanya orang yang pandai agama saja. Orang yang alim bukan hanya orang yang baik ataupun orang yang sempurna, tetapi orang yang alim adalah orang yang berilmu. Ilmu itu utama. Ilmu adalah pribadi yang abadi. Ilmu adalah kebaikan yang abadi yang akan menjadikan diri kita menjadi pribadi yang mulia. Sedangkan harta adalah sesuatu yang bersifat fana, yang akan hilang kapan saja, dan harta adalah sesuatu yang dapat menjadikan sumber godaan bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi para penonton ataupun para sobat aksi Indosiar 2026 ini. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.